Itu ada lagi rupanya kasus terbaru bulan bulan Agustus yang modusnya sama. Tapi sampai sekarang bedanya belum bisa diurus oleh polisi, belum ada follow up-nya gitu. Nah, artinya apa? Dari sini kita mengatakan bahwa belum terjadi apa yang dijanjikan oleh Indosat di depan pemerintah bahwa dia akan memperbaiki sistemnya, sistem yang lebih melindungi pada pelanggannya gitu. Tagar Institut Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini kita mau bahas tentang gugatan wartawan senior Ilham Bintang ke Indosat Ooredoo terkait kasus pembobolan rekening lewat handphone yang terjadi padanya. Ilham Bintang menggugat Indosat ganti rugi 100 miliar rupiah. Indosat digugat karena telah melakukan penggantian kartu SIM Indosat yang selama ini dipakai Ilham Bintang, dan penggantian kartu SIM itu tidak sesuai dengan mekanisme penggantian kartu yang dimiliki Indosat. Akibatnya ponsel Ilham Bintang dapat diakses orang lain yang kemudian mengetahui semua rekening bank milik Ilham Bintang. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, saya sudah bersama dengan wartawan senior sekaligus Dewan Kehormatan PWI Pusat Ilham Bintang. Halo Pak Ilham. Selamat sore. Selamat sore Pak Ilham. Baca Tagar ya. Yes. Pak, boleh dijelaskan Pak, diceritakan nih awal mula peristiwa ini sebenarnya gimana sih Pak? Yang saya tahu kejadiannya Januari 2020 saat Anda liburan ke Australia Pak ya? Ya, jadi saya itu berangkat ke Aussie ya, ke Sydney dulu, ke Sydney tanggal 29 Desember 2019. Nyampe di sana tanggal 30 Desember sampai paginya di Sydney. Saya bersama 14 rombongan karena saya bawa anak cucu mantu, ya kan, mau liburan lah gitu. 4 hari di Sydney itu ya biasa aja, kan biasa kita liburan kemana, ke apa tempat-tempat wisata lah, bawa cucu segala macam. Karena yang problem itu waktu saya subuh-subuh jam 4 dari rumah menuju airport di Sydney mau terbang ke Melbourne. Nah, pesawat saya itu jam 6:30 atau jam 7 ya. Pokoknya saya di airport jam 5 udah bergegas lah untuk, karena kamu tahu kan 14 orang itu cucu-cucu tuh lari-larian, ceknya setengah mati gitu. Tapi saya tiba-tiba merasa kok handphone saya nggak ada sinyal gitu. SOS nggak ada, mati aja gitu. Tetapi saya cuma berpikir kok bisa ya, setelah saya kan kalau kejadian seperti ini mestinya kalau saya tidak melapor roamingnya gitu. Saya kan waktu sebelum berangkat roaming juga, minta paket roaming untuk selama 2 minggu di Australia gitu. Ada apa ya, yaudahlah nanti di Melbourne aja lah saya urus gitu. Karena toh udah mau boarding toh juga nggak kepake. Udah terbang sampai di Melbourne paginya kira-kira jam 8 pagi itu, saya coba lagi. Pas sudah keluar dari ambil bagasi, kok nggak nyala-nyala lagi. Akhirnya saya beli kartu SIM card ini Pak, Optus ya, lokal punya, Australia lokal punya. Udah biasa aja, saya pikir udah nanti saya uruskan, saya nggak mau nganggu liburan sama anak-anak, cucu sudah. Nah, itu hari Sabtu kalau nggak salah, Sabtu Minggu kan tanggal 5 ya. Saya 5 itu sudah mulai agak senggang malam-malam, karena di kartu saya itu saya bisa mengakses ke banyak aplikasi bank gitu Mbak. Nah, semua bisa kecuali Combank itu. Karena kalau pakai WiFi bisa dong. Saya di rumah tuh pakai WiFi, di Melbourne itu saya bisa mengakses ke ini, kecuali Combank. Nah, kebetulan saya juga bawa kartu ke ATM-nya itu, jadi saya pikir besok pagi hari Senin saya akan merencanakan ke kantornya. Kebetulan tinggal kami itu dekat sama di Swanston Road itu, deketan sama kantor Combank. Udah saya sampai sana jam 10 pagi, saya coba nggak mau. Terus ada apa ya gitu, kayak apa kartunya yang nggak beres apanya gitu. Terus kemudian
muncul yang mata uang paling kecil pun $20 tuh nggak bisa keluar. Terus ada situ saya baru baca, baru tegas bahwa saldonya nggak cukup. Nah ini kan aneh. Sehingga saya telepon, saya nyebutnya agent ya, tapi sebenarnya dia RM itu relation manager ya, namanya Dini. Saya telepon, Din, saya ada problem ini, kalau saya nggak bisa ngambil uang ya. Bapak di mana? Dia di Melbourne itu. Oh, tapi Pak, saya masih jam 6 pagi nih, kan beda 4 jam Pak. Nanti kira-kira jam 10 saya baru ke kantor gitu. Ya udah, tapi masa Anda asumsi saya agent itu sekaligus dia bisa melakukan ke kontak center gitu, call centernya. Rupanya dia nggak punya akses untuk itu, dia harus saya gitu. Sehingga saya jadi nanti ceritanya menarik nih. Jadi secara manual kan saya melapor harus secara manual gitu. Tunggulah sampai tunggu sampai jam 2 baru dapat kabar bahwa saya punya tabungan itu rupiah maupun dolar udah nggak ada. Sudah diambil melalui 94 transaksi, Mbak. 94 transaksi dalam tempo yang kira-kira pada tanggal 4 dan 5 itulah. 2 hari. Nah, saya berpikir kok bisa tabungan saya itu kira-kira ada 300 jutaan lah, ekivalen ya dolar Australia gitu. Sementara saya tahu bahwa untuk ngambil pakai ATM saja itu paling banyak 1.000, Mbak. Ya paling banyak, kadang-kadang malah cuma 800 kalau dolarnya lagi naik. Dolarnya Australia lebih 10.000, dia cuma $800. Gitu. Kok bisa dalam waktu 2 hari tiba-tiba habis sampai 300 juta. Lalu kemudian saya coba lagi memberitahukan kepada Dini. Dia bilang begini, Pak, saya sudah lapor ke pimpinan saya, Bapak harus mengirim semua nomor rekeningnya, terus kemudian paspor, terus boarding pass, untuk mengetahui semua lembar. Saya harus fotokopi semua itu, semua lembar, foto-fotoin untuk validasi gitu ya. Sementara itu saya juga kontak ke Jakarta lebih sulit lagi Indosat itu. Karena Indosat itu nggak bisa, saya punya staf di kantor, saya suruh hubungin sampai 3 tempat tuh, dari Roxy dan segala macam sampai di kantor Merdeka Barat, orangnya harus ada. Lalu bagaimana orangnya ada, orangnya di Australia gitu. Ya udahlah. Sementara itu saya urus paralel tuh, saya akhirnya mengontak kebetulan komisaris Indosat itu teman saya, namanya Pak Chris Kanter. Saya manggilnya dia Opa, manggil saya juga Opa. Saya ada problem begini, Pak. Oke, kita selesaikan, coba cari. Nah, berbarengan tuh Mbak, hari besoknya tanggal 7, ada konfirmasi bahwa betul memang ada orang yang datang pada tanggal 3 malam pukul 9:03 di gerai Indosat itu. Orang itu mengaku Ilham Bintang, minta penggantian kartu ponsel. Lalu kemudian diberikanlah, lalu kemudian muncullah surat dari Indosat permohonan maaf atas ketidaknyamanan karena problem tadi itu ada orang yang datang ngambil ini. Nah, Kombank pada awalnya dia bersimpati sekali, bahkan saya lupa namanya dia. Ada 2 orang yang kontak saya, kepalanya ini, kepala cabangnya di Puri, bahkan sangat memberi saya semangat untuk nggak usah Bapak ini pikirkan, kita selesaikan. Artinya dia akan mengganti yang kehilangan saya itu. Lagi diproses saja gitu. Karena semua data saya kan jelas, Mbak. Semua data, rekening saya ada, bahkan tabungan saya masih, deposito saya ada segala macam. Nah, dia janjikan tinggal lagi proses gitu. Udah saya tenang lagi. Tapi tiap hari itu saya dapat laporan, ternyata bukan hanya Kombank, BNI juga saya kena, BCA kan saya kena, Citibank kena, kartu kreditnya bukan rekeningnya, kartu kredit. BCA yang sama-sama di aplikasinya sama saya itu nggak kena gitu. Sampai pada kesimpulan bahwa Kombank tuh menjanjikan saya dan mengatakan belum bisa
Tapi kami usahakan sebelum Pak Ilham pulang, kapan pulang yang 14 Januari, sebelum pulang selesai dan kami akan kirimkan dolarnya gitu. Tapi sampai saya pulang itu tidak ada. Pulang saya tidak ada, terus sampai di Jakarta mendarat tanggal 14, saya hubungi Mbak Elsa Sarif. Saya udah pusing kan, kalau sampai di Jakarta kan saya nggak punya waktu lagi untuk ngurusnya, karena saya terlibat, saya tinggalkan kantor udah 3 minggu. Ya udah pakai pengacara, pakai lawyer aja. Saya kontak Elsa Sarif. Orang Indosat nelfon lagi. Kombeng. Orang Kombeng nelfon bahwa Pak, saya mau bertanya ke kantor Bapak gitu, bisa nggak ada pada hari kesempatan Jumat? Saya bilang begini, saya kan udah kasih kesempatan juga sampai 14 Januari kemarin. Nah, saya mohon maaf karena saya nggak punya waktu lagi, saya udah ninggalin kantor udah sampai 3 minggu ini. Nggak kerja apa-apa, masa balik lagi ngurus beginian gitu. Saya sudah serahkan kepada pengacara saya gitu. Dia bilang ya udah, karena sudah pengacara ya kita urusnya pakai pengacara aja, beracara aja gitu. Pindah lagi ini kan paralel ya, Indosat kemudian berkat kontak saya kepada menteri waktu itu sudah tidak menteri ya, bekas Menkominfo Pak Rudiantara kan sahabat saya. Lalu kemudian dia memang pernah juga di situ, akhirnya dia minta supaya direkturnya itu menghubungi saya gitu. Datang ke saya ke kantor tanggal 16 juga itu, saya bilang begini Pak Henry, udah kita ngopi-ngopi aja, makan-makan aja deh. Karena saya sudah serahin sama Elsa, nggak enak dong saya cabut lagi, ya kan nggak enak. Udah sama dianya, ketemunya Elsa dan pengacara itu gitu. Elsa nelfon saya, Pak Ilham, itu Indosat mau mengganti sebesar yang Bapak hilang gitu. Kalau Kombeng, saya manggilnya Kombeng, memang kalau saya Kombeng. Kombeng itu masih bertimbang-timbang gitu, karena disomasi dulu kan. Nah, saya bilang, Mbak Elsa itu kalau saya diganti seperti itu, apa kompensasinya buat mereka? Apa yang diharapkan dari saya? Ya, karena Pak Ilham mengadu ke saya, mengadukan gugatan hukum, ya dicabut dong. Oh, saya nggak mau. Saya menggugat itu bukan menganggap bahwa Indosat yang melakukan kejahatan itu gitu, membobol bank saya, membobol usaha saya. Saya justru mestinya Indosat bekerjasama dengan saya untuk membongkar kejahatan itu, karena kan juga melindungi dia kan, nasabahnya hilang-hilang mulu di banyak melulu seperti itu gitu. Tapi kalau saya disuruh untuk menarik gugatan tidak. Kenapa? Karena saya pindah sedikit Mbak ya, pindah cerita. Karena waktu saya pulang dari Melbourne itu saya nggak pernah cerita, nggak pernah nulis di media saya malu sama teman-teman saya cerita, masa udah tua masih ketipu gitu kan. Karena saya masih merasa ditipu Mbak, saya merasa cuma mungkin kalau saya salah pencet atau apa gitu, saya gaptek gitu. Nah sehingga saya cuma menulis di Facebook, newspacknya, saya membandingkan bagaimana waktu saya menghidupkan kartu Telkomsel saya memerlukan waktu 1,5 jam untuk verifikasi. Nah, saya bandingkan bagaimana orang yang mengambil saya punya kartu itu cuma perlu waktu 7 menit di outlet resminya Indosat. Lalu kemudian saya bilang saya udah ini, dan ternyata dari respon di Facebook itu ribuan orang ternyata pernah mengalami hal seperti saya. Dan mereka tidak tahu harus berbuat apa, karena itu misalnya dihack aja Mbak, orang nggak tahu kan siapa yang curi gitu. Dia mengadu ke polisi juga bingung gimana carinya, teleponnya mati, banknya tutup, rekeningnya segala macam kan gitu. Nah, yang beruntung sama saya Mbak, karena berbeda dengan kejadian ribuan itu, mungkin puluhan ribu, orang itu pakai manual, physically dia muncul ngambil itu dengan modus jadi sehingga bisa ditangkap CCTV, ada rekaman CCTV-nya gitu. Nah, udah gitu terus nggak jadilah itu diganti gitu. Demikian juga dengan Commonwealth Bank, Combank juga nggak ganti. Lalu kemudian saya pikir-pikir, saya kontak Karni Ilyas, Bang Karni Ilyas. Udah Ham, kita ketemu di sini, katanya. Saya ngobrol di SCBD itu, terus udah lapor aja. Saya bilang, saya belum bilang sama Elsa, nggak usah lapor, boleh kok. Itu, dia telepon,
Saya laporkan ke polisi karena bukti-bukti saya sangat kuat kan. Lapor polisi, polisinya juga cepat tanggap, dalam waktu kurang lebih 2 minggu itu berhasil dia ringkus itu malingnya gitu. Lalu proses pengadilannya itu baru kena pandemi, Mbak, tiba-tiba pandemi itu kan. Jadi baru mulai bulan Juli pengadilannya. Saya hadir 1 kali, selebihnya saya pakai Zoom aja. Karena saya juga nggak berani ke pengadilan. Singkat kata sudah putus itu, ada 8 orang komplotannya itu dihukum 2-4 tahun. Tapi masalahnya hukuman itu kan membuktikan bahwa betul dia dirampok gitu. Betul telepon saya memang dikerjain sama orang gitu. Dan itu terjadi di rumahnya Indosat. Di rumahnya Commonwealth Bank. Tapi kenapa tidak ada hukuman kepada pihak-pihak ini gitu. Itu Mbak ya. Akhirnya kemudian saya bicara sama lawyer saya, memang ganti lawyer juga. Lawyer, kebetulan teman sama-sama wartawan, udah bisa kita buat perdata gitu. Sampailah itu menjadi gugatan perdata untuk kedua-duanya 100 miliar itu tanggung renteng, Mbak. Bukan 100 miliar per institusi, tapi tanggung renteng. Jadi tanggung renteng itu nanti hakim yang memutuskan mana yang lebih besar dosanya dibandingkan dua orang ini, 2 lembaga ini. Gitu. Nah, ini Pak, Indosat mengakui ada kelemahan pengawasan verifikasi di lapangan atau tidak, Pak? Mengakui. Jadi masih minggu pertama dia mengakui ada proses yang tidak dipenuhi oleh SPG-nya atau apanya, petugasnya di lapangan itu. Dan itu memang dia nggak bisa sangkal karena saya juga punya buktinya. Saya kan diam-diam melakukan investigasi juga, Mbak. Saya kumpulin bahan-bahan dan ketemu bahwa mestinya ketika kita mengajukan permohonan aktivasi itu, kita harus menandatangani formulir. Formulir isinya antara lain nama ibu kandung ya gitu, lalu kemudian nomor terakhir yang kita kontak, berapa tagihan terakhir segala macam itu. Saya ketemu pada orang yang menggunakan nama saya itu tidak ada kosong, dikasih begitu aja, Mbak. Cuma punya nomor KTP palsu itu, nomor KTP saya gitu. Nah, dari peristiwa yang Anda alami ini, Pak, bagaimana pendapat Anda tentang Indosat dalam memberikan pelayanan dalam menjaga keamanan data konsumen, Pak? Ya, saya kemarin diwawancara Tempo hari Rabu apa Kamis, kemudian kemarin terbit tuh majalah Tempo. Itu ada lagi rupanya kasus terbaru bulan bulan Agustus yang modusnya sama, tapi sampai sekarang bedanya belum bisa diurus oleh polisi, belum ada follow up-nya gitu. Nah, artinya apa? Dari sini kita mengatakan bahwa belum terjadi apa yang dijanjikan oleh Indosat di depan pemerintah bahwa dia akan memperbaiki sistem yang lebih melindungi pada pelanggannya gitu. Dan korban-korbannya sebelum saya dan setelah saya teliti kembali itu ribuan bahkan puluhan ribu, Pak, dan itu kira-kira mencapai angka ratusan miliar juga itu korban. Cuman memang dari mayoritas yang korban itu tidak bisa dia kembangkan persoalannya, Mbak. Kenapa? Karena dia dihack, ditipu, masalah macam ini tidak ada secara fisik yang kelihatan itu. Seperti yang saya alami. Dan mungkin itu salah sebabnya juga, mungkin menurut Tempo satu-satunya kasus yang bisa sampai ke pengadilan itu kasus saya. Karena memang fisiknya ada bukti-bukti materialnya gitu. Nah, Pak Ilham sendiri sudah berapa lama, Pak, menggunakan kartu SIM Indosat sebelum kejadian ini? Indosat itu lebih, kalau tahun 80-an ya, 26 tahun apa ya? Lebih 26 tahun lah. Wah, udah lama juga ya, Pak ya? Kartu mungkin kamu belum lahir, Vi. Karena itu kartu pada tahun ada kartu GSM pertama yang kita beli itu dengan handphonenya kayak apa gede itu ya. Awal-awal itu malah diplesetin, geser sedikit mati karena tadinya kan sistem MPS itu. Terus kemudian GSM. Jadi saya order itu di grupnya Bimantara dan itu dipakai dulu 1 bulan oleh peserta Kominek. Ada konferensi menteri-menteri komunikasi di Indonesia, seluruh negara-negara non-blok gitu. Nah, dipakai setelah itu kami gitu. Sekitar itulah about 30 tahun lah.
Dan sejak peristiwa itu, apakah Anda tetap menggunakan kartu SIM Indosat, Pak? Tadinya saya udah kesel benar, tapi ada yang mengingatkan bahwa kalau Anda nggak pakai, ada perjanjiannya 6 bulan otomatis menjadi miliknya Indosat. Dan itu artinya dia tidak ada yang menjamin bahwa itu dimatikan, itu dijual lain. Nah, kalau dijual lain kan problemnya Mbak, itu puluhan ribu kontak di situ, ya, puluhan ribu orang yang sudah biasa menghubungi saya lewat nomor itu. Dan alangkah bahayanya kemudian kalau jatuh ke tangan yang orang tidak benar itu akan menjadi korban lagi, saya ambil lagi. Mungkin ada pesan Pak kepada masyarakat agar tidak mengalami hal serupa yang Anda alami, dan mungkin juga ada tips untuk mengantisipasi masalah ini, Pak? Ya, saya nggak punya ide sama sekali karena beberapa orang yang pernah kasih saya saran-saran justru yang kebobolan malah. Jadi ini kayak COVID nih, kita nggak tahu itu kapan bisa orang itu kena apa enggak. Karena ada contoh ya, ada teman saya itu yang lagi setelah kejadian sama saya, dia cerita dia punya deposito 1,2 miliar. Lalu kemudian dia jatuh temponya mestinya 25 Juni tahun 2020. Tapi tiba-tiba 15 Juni itu dia terima notifikasi yang menggambarkan bahwa uangnya ditarik, konfirmasi bahwa sudah ditarik uangnya. Dia kaget dong. Loh, itu pertama dia narik, yang kedua tuh kenapa uang itu keluar gitu. Sampai sekarang belum selesai Pak urusannya. Jadi saya sebagai wartawan akhirnya memang mencoba menelusuri. Saya dari hasil penelusuran saya ketemu juga tuh Mbak Afi celah-celahnya yang rasanya tidak akan mungkin berakhir penderitaan masyarakat yang akan kena seperti ini. Kenapa? Karena regulasi kita tidak menjamin itu. Regulasi kita mau di tingkat menteri maupun di tingkat peraturan pemerintah. Di tingkat menteri itu dulu kita mendapatkan informasi bahwa seseorang kalau mau mengajukan SIM card harus membawa KTP-nya. Tetapi di Permen tahun berapa itu menyebutkan bahwa kalau Afi datang ke provider itu kemudian pura-pura lupa bawa KTP, itu aktivasi tidak mengalami aktifikasi ponsel Anda. Tetap dikasih dengan catatan bahwa Anda harus membawa menyusulkan KTP-nya. Itu kan ruang yang bisa dipakai orang dalam waktu singkat untuk membobol orang lain. Gitu Mbak. Jadi itu ada satu peraturan pemerintah bagus sekali maunya presiden itu, bahwa database pelanggan telepon itu yang jumlahnya sekarang 175 juta itu kan disebut oleh Presiden Jokowi sebagai the new oil, itu harta karun, sehingga servernya itu nggak boleh disimpan di luar, harus di Indonesia, mutlak di Indonesia. Karena apa? Karena itu bukan hanya data pribadi Anda, KTP itu kan Anda telanjang itu sebenarnya, data bank di semua ada, ya kan. Itu bisa membuat paling sedikit di sektor ekonomi Anda punya perilaku dikuasai oleh produsennya untuk ditawarkan macam-macam gitu. Tapi alhasil presiden ngomong itu sebelum dia teken, wanti-wanti kepada menterinya untuk menjaga itu harta karun. Tapi PP yang diteken pemerintah itu justru boleh disimpan di luar negeri. Seminggu setelah ditekan oleh presiden, ada peresmian Palaparing itu. Presiden mengobarkan lagi semangat nasionalismenya untuk menjaga itu database itu. Coba something wrong kan? Coba apa gitu. Ini problem yang saya kira tidak akan berakhir kalau tidak diatasi. Problem kedua, provider itu perusahaan asing. Indosat itu 65 juta lah pelanggannya. Pertama-tama tingkat itu buat dia salah itu haram, Mbak. Karena kalau salah dia akan menanggung ketidakpercayaan publik. Bank juga sama, perusahaan bank itu kayaknya ditakdirkan udah kayak maha berkehendak setelah Tuhan. Dia pokoknya nggak boleh salah bank itu. Nah, ini kenapa saya jelaskan seperti ini, karena ketika Indosat kembali berunding dengan pengacara saya, dia bersedia mengganti sebesar apa yang saya hilang, sebesar uang saya yang hilang, dengan catatan pertama tidak boleh diumumkan.
Yang kedua, ini bukan mengganti kehilangan, tapi disebut sebagai uang kerohiman. Jadi dia belas kasihan ke saya tolak, saya nggak minta Anda belas kasihani saya, ini kehilangan di tempat Anda gitu. Nah itulah antara lain yang mendasari mengapa gugatan perdata maju ke pengadilan, Mbak. Kalau Pak Ilham tidak mengangkat, bagaimana orang-orang bisa tahu masalah ini gitu ya? Ya seperti itu. Jadi padahal sebenarnya saya kepengen itu ya ada memang tuntutan kehilangan saya dan immaterial. Tapi soal angka nggak jadi masalah sebenarnya, bukan persoalan itu yang persoalan saya kalau saya kebut 100 miliar itu lebih untuk mengingatkan Anda berhati-hati, jaga kepercayaan publik, ya kan? Supaya karena ini kolektif Anda mempekerjakan banyak orang di lini terdepan, supaya siaga bahwa you akan terancam dengan denda besar itu, denda ancaman tuntutan besar kalau Anda tidak bekerja dengan baik, dan juga meyakinkan publik untuk selalu bersiaga bahwa kalau Anda menemukan kasus seperti saya, Anda juga punya hak kok untuk menuntut itu. Gitu. Nah, tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Oke, baik Pak Ilham, terima kasih banget Pak untuk waktunya, sehat dan sukses selalu, dan juga semoga masalah ini bisa segera selesai ya Pak ya. Tagarians, demikian perbincangan saya bersama wartawan senior sekaligus Dewan Kehormatan PWI Pusat Ilham Bintang. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Cory Olivia, Tagar TV.